Jenderal AS akui Ukraina tidak punya peluang tinggi untuk menang dalam waktu dekat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Mark Milley pada Rabu 15 November 2022 mengatakan Ukraina tidak punya peluang tinggi untuk meraih kemenangan dalam waktu dekat. Jenderal Angkatan Darat AS itu memperingatkan Rusia masih memiliki kekuatan tempur yang signifikan di Ukraina maupun mengalami kemunduran di medan perang sejak invasi pada Februari. Milley menambahkan AS akan mendukung Ukraina dalam mempertahankan diri selama diperlukan. Ukraina telah berjanji untuk terus menekan pasukan Rusia sampai merebut kembali atas semua wilayah diduduki. AS tiba-tiba memprediksi pertempuran berat yang akan dihadapi pasukan Ukraina di tengah invasi Rusia di negara itu. Peluang Ukraina untuk meraih kemenangan militer jangka pendek atau Rusia tidak tinggi, kata Jenderal Top AS Mark Milley. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley mengatakan bahwa tujuan Ukraina untuk mengusir Rusia secara fisik dari Ukraina adalah tugas yang sangat sulit dan kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Berbicara pada konferensi pers pada Rabu 16 November 2022, Milley mengatakan Rusia menempati sekitar 20% dari Ukraina. Dalam hal probabilitas kemungkinan kemenangan militer Ukraina yang diidentifikasikan sebagai mengusir Rusia dari seluruh Ukraina untuk memasukkan apa yang mereka definisikan atau apa yang mereka klaim menjadi Crimea, kemungkinan itu terjadi dalam waktu dekat tidak cukup tinggi secara militer, terangnya dikutip oleh CNN. CNN juga telah melaporkan perpecahan dalam pemerintahan Biden karena Milley mengatakan tampaknya mendorong hasil diplomatik yang bekerja untuk meyakinkan pemerintah Ukraina. Pakar luar dan mantan pejabat AS bahwa itu tidak akan mendorong Ukraina untuk mencari negosiasi dengan Rusia setelah komentar Milley dibuat minggu lalu. Milley juga menegaskan kembali dukungan Washington untuk Kiev dan berjanji untuk melanjutkan selama diperlukan, sebuah pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Rusia sementara itu mengatakan akan melanjutkan operasi militernya sampai semua tujuan tercapai. Pada bulan Oktober, Republik Donbas serta bekas wilayah Kherson dan Zaporozhye di Ukraina secara resmi bergabung dengan Federasi Rusia setelah referendum. Presiden Vladimir Putin bersumpah untuk menganggap penduduk wilayah ini sebagai warga Rusia selamanya dan berjanji untuk melindungi wilayah dengan semua kekuasaan dan sumber daya Rusia. Sebuah pangkalan militer berukuran besar dibangun Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di kota Melitopol, Republik Zaporozhye. Pembangunan basis raksasa armada beruang merah untuk menghadapi serangan dahsyat pasukan Ukraina. Ratusan ribu pasukan Rusia dikabarkan telah tiba di Melitopol setelah dipindahkan dari wilayah barat Sungai Dnieper yang berada di Oblast Provinsi Kherson. Kabar ini diungkap oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov. Seperti yang diketahui, pemindahan lebih dari 100.000 personil menuju Melitopol adalah perintah langsung dari Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Shoigu sepakat menggerakkan pasukannya ke tepi timur Sungai Dnieper setelah menerima laporan dari Komandan Pasukan Gabungan Rusia dalam invasi Ukraina Jenderal Sergei Shoigu. Rusia telah mengubah kota Melitopol yang direbut di Oblast Zaporozhye dan daerah sekitarnya menjadi satu pangkalan militer besar. Rusia telah mengubah kota Melitopol dan distrik Melitopol yang direbut menjadi satu pangkalan militer besar. Selama berminggu terakhir, konvoi penjajah telah tiba di Melitopol dan Kherson dan kota Temoyak yang diduduki sementara di Oblast Zaporozhye. Benteng sedang dibangun di sekeliling Melitopol, ucap Mykola Fedorov, wakil Perdana Menteri pertama Ukraina, dikutip dari Verdov. Lebih lanjut, Fedorov mengatakan sejumlah pasukan Rusia menjadikan rumah warga sipil, sekolah dan taman kanak-kanak sebagai gudang penyimpanan senjata. Warga sipil juga dilarang mendekati area di sekitar lapangan terbang Melitopol. Sejumlah personel milisi rakyat Republik Rakyat Donetsk, disebut Fedorov, telah tiba di Melitopol dan langsung ditempatkan di sebuah sekolah. Kemudian bangunan sekolah juga telah dilaporkan Fedorov dijadikan basis sistem peluncuran multi-roket MLRS BM-21 Grade. Pasukan elit Ahmad dari Republik Chechnya juga sudah bersiaga di desa Fedorov. Sejumlah bendera dan setunduk bergambar kepala Republik Chechnya Letnan Jenderal Renov Kadyrov sudah terpasang di berbagai titik. Fedorov juga menyatakan jika pasukan Rusia terus memeriksa rumah-rumah warga sipil di daerah Mikhalivka dan Serhiy. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan di rumah-rumah kosong di Persik, Honachivka, dan Alexandrivka. Di kota Kharkivka, pasukan Rusia dikabarkan telah menyita pusat rekreasi dan mendudukinya. Unit militer Rusia juga bergerak maju ke desa Selgi dekat Kilka dengan sejumlah unit tank dan blokir akses ke hutan. Meski demikian, persiapan pasukan Rusia diklaim Fedorov tidak akan mempengaruhi dengan psikologis unit militer Ukraina. Ia meyakini jika pasukan angkatan bersenjata Ukraina sudah mengetahui posisi Rusia dan bagaimana cara menindakinya. Angkatan bersenjata Ukraina tahu betul dari mana musuh berada dan apa yang harus dilakukan untuk membuat mereka melarikan diri dari tanah Ukraina, ucap Fedorov di saluran Telegram pribadinya. Dua unit pasukan taktis bersenjata menggempur basis pasukan militer Rusia dan sekutunya di kota Kupiak, LPR pada Selasa 15 November 2022.
Kementerian Pertahanan Rusia menghadapi serangan masif militer Rusia di Kupiansk, tepatnya di desa Kuzenovka. Dalam keterangannya, di otoritas Rusia menjelaskan jika militer Ukraina menurunkan 2 unit kompi taktis untuk menyerang Kupiansk. Sialnya lagi, serangan pasukan Ukraina justru disebut gagal total. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sekitar 100 tentara Ukraina tewas setelah dihantam serangan balik artileri Rusia. Setelah kehilangan ratusan personil, 8 unit tank militer Ukraina juga berhasil didemilinisasi. Di arah Kupiansk, tindakan aktif pasukan Rusia menggagalkan serangan 2 kelompok taktis kompi angkatan bersenjata Ukraina ke arah pemukiman Kumizovka di Republik Rakyat Luhansk. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari Viva Militer dari RIA Novosti. Akibat tembakan dan penyembunyian api yang barat sistem, unit musuh dihentikan dan dipukul kembali ke garis awal. Hingga 100 prajurit Ukraina, 8 tank hancur, 3 kendaraan tempur artileri, 5 personel pengangkut lapis baja, dan 6 kendaraan, kata Kementerian Pertahanan. Filponenko menyatakan unit milisi LPR yang memiliki peran penting dalam serangan yang dilancarkan sejak Senin 14 November 22. Selain puluhan prajurit, pasukan sekutu Rusia juga menghancurkan sejumlah unit persenjataan dan kendaraan tempur militer Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, musuh mengalami kerugian besar di antara personil dan peralatan militer akibat operasi osentif pasukan milisi rakyat LPR. Mereka musnahkan hingga 50 personil, ujar Filponenko. Episode paling ganas perang Rusia-Ukraina diprediksi pecah di Republik Zaporozhia. Pergerakan masif unit militer Ukraina ke wilayah Kherson diikuti oleh pemindahan lebih dari 100.000 personel angkatan bersenjata federasi. Keputusan penarikan pasukan diambil oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, Rabu 9 November 22. Shoigu sepakat memindahkan sekitar 115.000 pasukan ke tepi kanan dan wilayah barat Sungai Dnieper. Setelah menerima laporan Komandan Pasukan Gabungan Rusia dalam invasi Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin. Surovikin melaporkan situasi di sepanjang Sungai Dnieper pasca informasi pergerakan pasukan angkatan bersenjata Ukraina dalam jumlah besar ke sisi lain timur. Berdasarkan situasi ini, Surovikin meminta penarikan pasukan untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan Ukraina di sisi timur. Setelah penilaian komprehensif dan situasi saat ini, diusulkan untuk membangun pertahanan di sepanjang tepi kiri Sungai Dnieper, ucap Surovikin kepada Shoigu seperti dikutip dari Shanghai Daily. Kabar terbaru pasukan Rusia adalah mempersiapkan kemungkinan serangan militer Ukraina di sisi timur. Perwakilan administrasi sipil militer Kherson, Sergei Morov, mengungkapkan aktivitas personil Rusia untuk mencegah tentara Ukraina menyeberangi Sungai Dnieper dari sisi timur. Persiapan itu pikir berjalan dengan kecepatan penuh. Mereka pasukan menggali parit, menyebarkan galian, menyebarkan landak anti-tank, serta menempatkan artileri, dan tentu saja unit artileri kami benar-benar siap di tepi kiri. Untuk memberikan penolakan, pasukan Ukraina tidak akan bisa sampai ke tepi kiri, karena pasukan kami telah menggali dengan sangat kuat dan sangat baik untuk waktu yang lama. Kami pasti tidak akan bergerak dari tepi kiri, kata Moros dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporozhia Vladimir Rogov juga memberikan informasi mobilisasi pasukan militer Rusia sejak awal pekan ini. Rogov juga mengungkapkan sekitar 700 personil pasukan operasi khusus Ukraina sudah tiba di Zaporozhia usai mengalami latihan tempur di bawah instruksi pasukan elit Special Air Force Inggris. Rogov juga membahas instruksi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memastikan pengerahan seluruh pasukannya. Sekitar 13.000 personel akan segera dikirim ke garis depan dan tidak akan ditempatkan di unit cadangan baru yang rencananya ditempatkan dekat Oblast Provinsi Lviv. Saya ingin menentukan bahwa tidak semua dari 13.000 ini dikirim kepada kami di Zaporozhia. Ini adalah kelompok yang menjalani pelatihan dan seharusnya membentuk korps cadangan kedua di Lviv. Tetapi mereka benar-benar ditempatkan ke dalam penggiling daging. Sekitar setengahnya dikirim kepada kami. Sekitar 7.000 dan 6.000 lainnya ke front Kherson, ucap Rogov melanjutkan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporozhia Vladimir Rogov kembali mengabarkan insiden pertempuran di wilayah puluhan tentara neo-Nazi Ukraina dinyatakan tewas usai terkepung dan menjadi sasaran empuk artileri militer Rusia. Khusus peristiwa ini, Rogov baru memberikan informasinya, sementara serangan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia terhadap pasukan neo-Nazi Ukraina berlangsung awal pekan ini, Senin 7 November 2022. Menurut Rogov, milisi dari Batalion Nazi Azov Ukraina berusaha untuk maju di daerah Republik Zaporozhia, tetapi didorong mundur dan menderita puluhan korban. Dan pejabat regional Zaporozhia melaporkan bahwa ini terjadi pada 7 November. Mereka memasuki daerah Cherkov dan Zulapov dan regu artileri menyelimuti mereka dengan tembakan, puluhan gerilyawan tewas dan sisanya mundur. Rogov mengungkap sekitar 700 prajurit pasukan operasi khusus Ukraina yang dilatih oleh Satuan Elit Special Air Service Inggris telah tiba di Zaporozhia. Kedatangan pasukan ini adalah untuk merebut kembali PLTN Energodar yang dikuasai pasukan Rusia. Pasukan ini bakal menyeberangi sisi kiri timur Sungai Dnieper untuk mendirikan basis sebelum menyerang.
Tak hanya itu, angkatan bersenjata Ukraina juga memobilisasi pasukan tempur dan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam jumlah besar ke Zaporizhia. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu telah memberikan instruksi penarikan pasukan dari sisi barat Sungai Dnipro untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan Ukraina di sisi timur.